Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik pada hari ini berbicara tentang hikmat dan tanggung jawab. Teks terambil dari Amsal 16 ayat 16 sampai dengan 17. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan memperoleh pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kalau kita melihat di dalam ayat 16 ini berisi pengajaran tentang pentingnya hikmat dan pengertian di dalam kehidupan manusia. Memperoleh hikmat sungguh lebih baik daripada emas. Kata memperoleh hikmat di sini sebaiknya dipahami sebagai proses untuk memperoleh hikmat, artinya tekun di dalam mempelajarinya. Pentingnya memperoleh hikmat dikemukakan dengan membandingkan hikmat dengan baiknya, indahnya, mahalnya emas, sehingga seharusnya orang mengejar dan mencarinya agar beroleh hikmat tersebut. Emas, permata, dan juga barang-barang perhiasan lainnya kalah penting bila dibandingkan dengan hikmat. Manfaat hikmat jauh lebih tinggi daripada manfaat barang-barang berharga tersebut. Dan mendapatkan pengertian jauh melebihi perak. Nah, ayat ini merupakan seruan ulang di dalam ayat 16 yang bagian A tentang nilai hikmat. Kata pengertian di dalam bahasa Ibrani berbeda dengan hikmat, tetapi memiliki makna yang sama. Begitu juga kata perak merupakan bagian dari barang berharga. Nilai hikmat itu akan diperoleh antara lain bila mempelajari didikan hikmat yang dalam ayat-ayat berikutnya. Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi sifat manusia yang berdosa untuk mengejar kekayaan duniawi daripada kehidupan yang kekal. Sama seperti Hawa yang tergoda oleh buah terlarang, manusia bernafsu terhadap emas dan perak. Mari kita mempertimbangkan hal ini. Apakah kita termasuk di antara orang-orang yang bangun dari tempat tidur, pergi bekerja, mengejar emas dan perak tanpa memikirkan Tuhan dan juga kekekalan jiwa Anda? Di dalam ayat 17 di sini berisi didikan khusus tentang jalan orang jujur. Jalan orang jujur adalah menjauhi kejahatan. Istilah jalan yang dimaksud di sini adalah jalan besar seperti jalan tol, ya, dengan 2 jalur dan ditinggikan sehingga betul-betul bebas hambatan dalam mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah malapetaka dan kesengsaraan. Jalan orang jujur adalah jalan yang bebas hambatan, bebas malapetaka dan kesengsaraan. Jalan yang seperti ini menjauhi kejahatan. Dan orang yang menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kata menjaga di sini juga berarti mengawasi. Di dalam ayat 17 bagian B memperlihatkan bahwa orang yang jujur adalah orang yang mengawasi jalannya. Istilah jalan di sini biasa dipergunakan sebagai lambang dari sikap, dari kata-kata dan juga perilaku. Orang ini mengawasi sikap, kata-kata dan perilakunya. Dengan demikian dia memelihara nyawanya. Jadi orang jujur dalam ayat ini adalah orang yang memiliki hikmat. Manusia menempuh banyak jalan dalam hidupnya, namun hanya ada satu jalan. Satu jalan yang menjaga dan memelihara jiwa yang kekal manusia. Dan jalan itu adalah melalui Yesus Kristus. Salomo di sini sering mengingatkan di dalam Amsal 14 ayat 12 dan 16 ayat yang ke-25. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada banyak agama, tetapi hanya ada satu jalan.
Yohanes 14 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan orang benar adalah berpaling dari dosa dan percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, Putra Tunggal Allah yang disalibkan karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan dari kematian pada hari yang ketiga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perolehlah hikmat dan pengertian dengan terus-menerus mempelajari firman Tuhan, karena hikmat dan pengertian lebih berharga daripada emas atau perak. Dan setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk memperoleh hidup yang kekal, pilihlah jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Maka engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal dan sampai kepada Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.